Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan semuanya. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya, yaitu pendidikan berkualitas sebagai pilar pembangunan yang berkelanjutan. Sebelum itu izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syifa Asari dengan NIM 25053123. Baiklah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Utami Dewi Pramesti MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Tidak lupa pula kita ucapkan puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat melakukan presentasi pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja ke latar belakang. Latar belakang pendidikan, fondasi kemajuan bangsa. Pendidikan bermutu merupakan hak asasi fundamental serta investasi jangka panjang utama untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan, karakter yang tangguh, dan keterampilan adaptif dalam menghadapi persaingan dunia kerja modern. Implementasi SDGs 4. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, SDGs 4 menuntut penjaminan layanan pendidikan yang inklusif, merata, berkeadilan, serta penyediaan kesempatan belajar sepanjang hayat yang dinamis untuk seluruh lapisan masyarakat. Lalu pertanyaan mendasar, urgensi struktural, bagaimana peran strategis pendidikan berkualitas sebagai fondasi utama pendukung keberhasilan pilar SDGs multisektoral di Indonesia. Hambatan lapangan, apa saja nih tantangan real? Seperti geografis, kesenjangan infrastruktur digital, serta mutu pengajarnya yang masih menghambat pemerataan pada saat ini. Lalu solusi dan kolaborasinya. Bagaimana formulasi strategi integratif pemerintah serta peran aktif generasi muda atau mahasiswa dalam menyukseskan SDGs 4. Lanjut ke tujuan penulisan. Yang pertama itu menganalisis keterkaitan SDGs 4, menjelaskan secara kritis relasi timbal balik pendidikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya seperti penuntasan kemiskinan, dan kesejahteraan sosial. Membedah rintangan real pemerataan akses pendidikan, kualitas pendidikan, serta disparasi digital secara mendalam, merumuskan solusi sinergis seperti menyajikan skema aksi kolaboratif multi pihak yang melibatkan pemerintah, instansi pendidikan, publik, hingga aktivitas akademika atau mahasiswa. Selanjutnya itu pilar berkelanjutan. Ini membahas dan menghubungkan esensi pendidikan berkualitas dengan ketahanan sosial multibangsa di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut UNESCO 2017, pendidikan berkualitas harus mampu mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik secara seimbang. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai akademika, tapi juga pembentukan karakter, keterampilan sosial, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Pendapat tersebut diperkuat oleh Henty 2009 yang menjelaskan bahwa kualitas pembelajaran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan peserta didik dibandingkan faktor-faktor lainnya. Lalu pilar pengembangan utama. Loh, kontribusi pendidikan multisektoral, pendidikan berkualitas menggerakkan dinamika kemajuan sosial yang mempengaruhi berbagai dimensi krusial pembangunan berkelanjutan, seperti pengurangan kemiskinan, dengan meningkatnya kapabilitas kerja guna memutus siklus kemiskinan antar generasi secara progresif. Karena nih kalau pendidikan itu meningkat, otomatis untuk mencari pekerjaan itu lebih gampang daripada orang-orang yang memiliki pendidikan itu rendah gitu. Makanya dengan pendidikan yang tinggi dapat mengurangi kemiskinan. Lalu kesehatan dan sanitasi. Hubungan pendidikan dan kesehatan juga sangat kuat. Menurut UNESCO 2016 menjelaskan bahwa pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat, sanitasi dan pelayanan individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dan risiko kesehatan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memberikan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Lalu ada kemajuan ekonomi, memacu inovasi serta efisiensi produktivitas industri berbasis ilmu pengetahuan modern.
Lalu ada tantangan nih, tantangan dalam pendidikan, yaitu yang pertama itu kesenjangan akses pendidikan. Salah satu tantangan utama yang mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia adalah masih adanya kesenjangan akses pendidikan. Meskipun angka partisipasi sekolah terus meningkat, kualitas fasilitas pendidikan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Banyak sekolah di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, serta akses internet yang tidak memadai. Lanjut ada kualitas tenaga pendidiknya. Guru merupakan komponen yang paling penting dalam sistem pendidikan. Keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan profesionalisme guru. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pelatihan berkelanjutan, keterbatasan penguasaan teknologi, dan distribusi guru itu sendiri yang belum merata di daerah-daerah yang tertinggal seperti 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Itu tuh masih belum sama kualitas gurunya. Lalu ada kesenjangan digital dalam pendidikan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Teknologi memungkinkan peserta didik memperoleh akses informasi secara lebih cepat dan luas. Selain itu, teknologi juga mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang semakin berkembang dalam beberapa tahap terakhir. Namun, demikian pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pendidikan masih menghadapi berbagai hambatan. Tidak semua peserta didik memiliki perangkat digital dan akses internet yang memadai. Menurut World Bank 2023 menjelaskan bahwa kesenjangan digital masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di negara berkembang. Lalu ada strategi pemerataan, yaitu infrastruktur dan fasilitas. Mengalokasikan anggaran pendidikan secara tepat, sasaran untuk membangun ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas teknologi informasi secara profesional di daerah terpencil. Lalu ada keterampilan abad ke-21, yaitu mengintegrasikan kecakapan berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi secara global, kreativitas, literasi finansial, serta literasi digital dalam ekosistem kurikulum nasional yang fleksibel. Lalu nih ada peran generasi muda. Mahasiswa sebagai katalisator, mahasiswa memegang posisi krusial sebagai jembatan pengetahuan dalam akselerasi pendidikan berkelanjutan melalui pengabdian nyata, yaitu mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Lalu generasi muda memiliki peran penting untuk mendukung pencapaian SDGs karena mampu menghadirkan inovasi dan solusi nih terhadap berbagai permasalahan sosial. Lalu selain itu, mahasiswa juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan mudah diakses oleh masyarakat. Simpulan dan syaitan. Simpulan, yaitu pendidikan berkualitas adalah pilar mutlak SDGs 4 yang menunjang ketahanan ekonomi sosial. Keberhasilannya menuntut penyelesaian hambatan sistemik, kesenjangan daerah sarana, dan penguasaan teknologi informasi secara konsisten dan terintegrasi. Lalu rekomendasi atau sarannya, pemerintah nih wajib mempercepat pemenuhan sarana digital di pelosok. Institusi mengadopsi metode pedagogi inovatif secara dinamatis, sementara mahasiswa gencar menghadapi dalam gerakan literasi akar rumput. Baiklah, sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang tepat dalam penyampaian. Semoga yang saya sampaikan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi. Baiklah, saya akhiri presentasi pada sesi kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Asari, pamit undur diri. Terima kasih Ibu dan rekan-rekan semuanya.